Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang kekuatan Dewa Khonshu yang overpower banget di episode ketiga Moon Knight kemarin. Kekuatan yang Khonshu tampilkan di episode ketiga merupakan kekuatan level dewa yang terjadi di langit secara real time dan disaksikan manusia-manusia lainnya. Skalanya berefek luas di penjuru negara Mesir, karena hanya gambar negara Mesir yang dilihatkan terkena dampak kekuatan Khonshu. Kalau negara lain mungkin Amerika atau Cina, kita nggak tahu ya, tidak diperlihatkan. Pertama, dia membuat gerhana matahari di pagi atau siang hari secara mendadak mengejutkan Arthur Harrow. Kedua, dia memutar balikan langit malam ke 2000 tahun yang lalu untuk dapat melihat rasi bintang penunjuk lokasi kuburan Dewi Amit agar dapat membantu Stephen Grant dan Layla. Gila sih, keren banget ya kekuatannya Dewa Khonshu ini. CGI-nya juga mantap dan sinematiknya bagus banget. Komposisi warna ungu dan rasi bintangnya itu keren, cakep banget ya. Sebenarnya sejauh mana kekuatan Dewa Khonshu ini? Kok hebat banget bisa memutar langit malam kembali pada malam 2000 tahun yang lalu ketika Senfu menandai titik lokasi makam Dewi Amit yang memang sangat tersembunyi. Bahkan dewa-dewi Mesir Enia tidak mengetahui lokasinya. Jadi memang top secret banget. For your information, Senfu ini mungkin dulu seorang manusia atau pelayan dewa pada waktu itu. Dan ketika Dewi Amit disegel dan dikubur, hanya dia yang mengetahui titik lokasi pada malam penyegelan Dewi Amit di makamnya. Karena pada waktu itu bangsa Mesir hanya menggunakan navigasi modern dengan matahari dan bintang, karena di gurun tidak banyak yang bisa digunakan sebagai penanda. Nah, banyak perdebatan yang terjadi ya guys perihal kekuatan Dewa Khonshu yang kata sebagian orang itu overpower. Sebenarnya kalau berdasarkan original sumbernya di komik Marvel, Dewa Khonshu itu ya memang kekuatannya powernya gede ya. Dia merupakan dewa di malam hari, sang pelindung setiap musafir yang melakukan perjalanan di malam hari di bawah rembulan. Kekuatannya maha dahsyat hingga bisa menggerakkan bulan sekalipun, yang dikenal dengan kekuatan lunar kinetik. Di komik juga Khonshu memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan Mjolnir Thor, menyerap kekuatan Iron Fist, menyerap kekuatan Phoenix. Jadi wajar kalau di MCU ini mungkin dia overpower. Tapi sebenarnya kalau menurut aku, apa yang dilakukan Khonshu itu nggak serumit yang dipikirkan orang-orang ya ketika nonton series ini. Netizen ada yang berkata nih bahwa yang dilakukan Khonshu ini merusak tatanan waktu, menggerakkan planet, merubah titik orbit planet, time travel kayak di Endgame. Gimana gravitasinya, merusak timeline atau tidak, kok nggak ditangkap TVA? Ada juga yang ngomong nggak semudah itu untuk dapat memutar konstelasi bintang, karena harusnya waktu juga akan berubah. Dan nggak bisa juga tiba-tiba munculin gerhana di siang bolong kalau belum waktunya gerhana sesuai kalkulasi ilmiah. Intinya teori-teori yang membuat overthinking, thinking too much dengan dua scene kekuatan Khonshu di episode ketiga itu. Tolong ya teman-teman semuanya, jangan terlalu overthinking, jangan thinking too much. Kita bawa easy aja. Sebenarnya kalau menurut pendapat aku, kekuatan yang Khonshu lakukan itu tak lebih hanya manipulasi sihir belaka yang sifatnya sementara. Kejadiannya juga hanya kurang dari 3 menit. Jadi dia itu hanya menunjukkan sihir manipulasi bintang-bintang pada malam 2000 tahun yang lalu. Dia nggak menggerakkan planet atau si bintangnya secara real, itu nggak ya. Nggak semudah itu menggerakkan ribuan planet di semesta ke 2000 tahun yang lalu dengan sekejap. Jadi kurang tepat jika teman-teman berpikir bahwa Khonshu itu merubah planet dan menggeser planet, itu nggak ya, salah besar. Jadi intinya ini merupakan kekuatan sihirnya Dewa Khonshu untuk memanipulasi langit, memperlihatkan ilusi lah ya, seperti yang dikatakan avatar Dewa Osiris pada pertemuan di piramida Giza kepada Khonshu yang suka main-main dan memanipulasi langit. Jadi udah jelas banget ya kalau ini semua hanya manipulasi seperti yang dikatakan oleh avatar Dewa Osiris. Contohnya kayak Wong yang buat gambaran manipulasi Infinity Stone di Avengers Infinity War tentang Six Infinity Stone History. Di sini Wong menggunakan kekuatan sihirnya untuk menjelaskan kepada Bruce dan Tony tentang sejarah Infinity Stone, dan mereka bisa melihat ya dengan mata kepala mereka sendiri manipulasi sihir dari Wong ini. Nah, mirip-mirip lah ya sihirnya yang dilakukan si Wong dan Khonshu ini, sejenis lah kayak gitu. Dengan sihir manipulasinya membuat gambaran rasi bintang pada malam 2000 tahun yang lalu atau gerhana matahari yang akhirnya disaksikan atau dilihat oleh penduduk di Mesir. Jadi kalau menurut aku ya sesederhana itu aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak teorinya. Ingat ya series WandaVision, muncul banyak teori di setiap episodenya, tapi akhirnya semua terjadi begitu saja. Perlu dicatat ya bahwa mungkin kekuatan Dewa Khonshu ini hanya terjadi di negara Mesir saja. Bisa dilihat di bagian langit ini, di scene ini yang berwarna ungu dan penuh bintang-bintang hanya di bagian Khonshu dan Stephen aja. Nggak semua langit sampai di ujung-ujung. Dan scene-scene yang diperlihatkan juga hanya negara Mesir doang. Jadi mungkin ada radius batasan dari kekuatan Khonshu yang khusus di negara Mesir aja. Pokoknya intinya yang mau aku sampaikan itu jangan langsung hate scene ini atau berspekulasi bahwa
bahwa ini series nggak jelas. This is just a simple scene, udah gitu aja. Dan ini kan juga sifatnya series per episode setiap minggunya. Nggak bisa langsung di conclusion gitu aja. Tentu akan ada informasi dan fakta-fakta baru seiring dengan berjalannya episode-episode berikutnya. Jadi kita tuh harus sabar dan jangan judgement di awal. Nah, jadi itu pendapat aku tentang kekuatan asli Dewa Khonshu yang terjadi di episode ketiga. Kalian punya pendapat, opini yang lain, tulis di kolom komentar ya guys, kita diskusi bareng. Atau mungkin mau mengkoreksi dari pemikiran aku juga boleh banget. Oke, kita lanjutin scene di rasi bintang ya. Stephen yang pintar bersama Layla akhirnya menemukan rahasia di balik peta bintang itu. Mereka menggunakan peta rasi bintang yang dibuat Senfu untuk mentriangulasi rasi bintang agar menjadi titik koordinat lokasi tempat makam Dewi Amit. Tapi mereka butuh langit di malam 2000 tahun yang lalu. Tanpa itu mereka gagal. Khonshu yang mendengar hal tersebut langsung berkata dia ingat malam itu. Dia ingat setiap malam. Di sini yang buat aku bingung kenapa suara Khonshu kayak lirih atau sedih gitu ya pas ngomong kayak gini. Tidak seperti biasanya yang nyablak. Di sini bahkan Khonshu rela mengorbankan dirinya agar dikurung di patung batu hanya untuk membantu menemukan lokasi kuburan Dewi Amit. Ia membutuhkan kekuatan avatarnya Stephen untuk membantunya memproyeksikan manipulasi sihirnya untuk menunjukkan langit di malam 2000 tahun yang lalu. Aku mulai curiga ya guys, mungkin aja di masa lalu Dewa Khonshu dan Dewi Amit ini punya hubungan cinta. Khonshu berkata dia ingat malam itu, malam penyegelan Dewi Amit. Dan dia ingat setiap malamnya. Setiap malam ia ditinggalkan sendirian oleh Dewi Amit. Gimana nih menurut kalian? Padahal di awal episode Dewa Khonshu ini repot banget ya. Dia tidak mau dikurung, tidak mau disegel, tidak mau diusir. Dia kesal dengan para dewa lain. Dia juga mau bebas. Namun ketika Khonshu tahu bahwa Stephen memecahkan teka-teki lokasi makam Dewi Amit, dia langsung sigap mengorbankan dirinya. Sebegitu pentingkah Dewi Amit ini? Atau mungkin dia ini semangat untuk menghentikan Arthur Harrow? Misterius banget. Nah, untuk case-nya sendiri Dewi Amit akan diperankan oleh Sofia Danu. Cantik ya guys ya, pantas aja Khonshu kesemsem. Oke, tapi ini baru teori dari aku aja ya. Semoga aja next episode kita bisa lebih tahu lagi detail tentang hal ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku tentang kekuatannya Dewa Khonshu yang kita lihat di episode ketiga. Semoga nanti next episode aku bisa dapat informasi baru tentang origin kekuatan Dewa Khonshu itu sendiri. Kalau menurut pendapat kalian, apakah kekuatan sihir Dewa Khonshu ini betulan memang dia memutar balikan waktu atau hanya manipulasi sihir aja? Bagaimana pendapat kalian guys? So far untuk episode 1, episode 2, dan 3 Moon Knight ini udah sangat menjanjikan banget ya guys. Semoga aja kedepannya series ini akan build up terus dan menampilkan kita tentang sejarah lebih detail lagi tentang Dewa Dewi Enyet, kekuatan Khonshu, dan sebenarnya apa yang terjadi dengan Dewi Amit sehingga para dewa itu takut ya dengan kebangkitannya. Dan juga satu lagi flashback story antara si Arthur Harrow dan Khonshu itu sendiri, kenapa mereka ini bisa sampai berseberangan dan malah saling bertarung satu sama lain ya guys. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.